Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Oke? Ibu kasih dua permasalahan ini. Oke. Ada dua permasalahan ini. Yang pertama, dari permasalahan ini bahasanya itu hampir sama, cuma ada bedanya. Yang pertama, satu set kartu lengkap akan diambil secara acak. Itulah uang, bukan kartu PIN. Sekarang bertanya, kalau satu kartu itu dia ada berapa di dalam kartu? Biasa main kartu atau pernah main pegang kartu atau tidak? Ada 52. Kalau kartu PIN-nya ada berapa? 4. Kartu asnya 4. Berarti yang ditanya di sini adalah kartu PIN. Yang pertanyaan pertama adalah bukan kartu PIN. Yang kedua adalah kartu PIN-nya. Jadi dari dua permasalahan ini kita selesaikan dalam peluang suatu kejadian. Oke, kita sama-sama. Kita lanjut yang berikut. Coba saya minta Emen untuk baca. Peluang suatu kejadian itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Oke. Peluang suatu kejadian adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Sebentar kita bahas sama-sama. Rumusnya itu peluang suatu kejadian PA. PA itu peluang kejadian A. NA itu banyaknya kejadian A. NS itu ruang sampelnya. Umpamanya tadi, kalau kita belajar minggu lalu kita sudah belajar tentang ruang sampel, titik sampel, banyaknya sampel. Jadi kalau umpamanya PA, peluang kejadian itu PA sama dengan NA per NS. Oke? Banyak kejadian A. Banyak kejadian A. Berarti yang pertama, ini banyak kejadian A, ini NS-nya itu banyaknya sampel. Kita lihat di contohnya supaya lebih jelas. Oke, itu ada ruang sampelnya, himpunan semua hasil. Oke. Di situ. Dalam sebuah dos terdapat bola berwarna merah 20 buah. Sudah. Di dalam dos ini ada 20 buah. Nah, peluang terambilnya 2 bola warna merah. Ada 20 bola. Maksud kita ambil 2 bola merah saja. Maka kita di sini peluang kejadian A, NA-nya itu adalah 2. Sedangkan NS itu semua sampel yang di dalam itu ada berapa? 20. Maka PA itu sama dengan 2 per 2 20. Peluang kejadian ada peluang komplement. Saya minta Meru untuk baca. Peluang komplement A pangkat C adalah peluang semua kejadian yang bukan A. Nah, jadi peluang komplement A komplement, bukan A C, tapi A komplement AC. A komplement adalah peluang semua kejadian yang bukan A. Kalau ini kejadian A yang tadi ya, tapi ini kita komplement, bukan kejadian A. Macam yang tadi. Oh, kalau terambilnya kartu, yang soal yang salah, terambilnya kartu A, kartu B, jauh habis itu komplemennya bukan terambilnya kartu B. Komplemennya. Kita lanjut. Jadi dia punya rumus ini ya. Nah, itu PA komplement itu sama dengan 1 kurang PA. Jadi PA ini peluang satu kejadian. Kalau di PA komplement
di situ. Diketahui suatu kantong berisi 8 bola merah, 4 bola putih, 2 bola hijau. Peluang terambilnya bola bukan merah. Peluang terambilnya bola bukan merah. Tuh. Perhatikan sini bola merahnya ada berapa? 8 ya. 8. Maka ini 8 bola merah berarti itu NA-nya itu 8. NS-nya itu kita dapat dari mana? NS itu banyaknya ruang sampel. Tapi kita dapat dari 8 kali tambah 4 kurang 2. Berapa? 8 tambah 4 tambah 2 berapa? 14. Berarti peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? 8. 8 dan 14. Kita sederhanakan bagi berapa? Bagi berapa? 8 bagi 2 4. 14 bagi 2 7. Sekarang yang ditanya adalah yang bukan merah. Maka PA komplement. Maka 1 kurang PA. Bukan PA yang kepala mobil, bukan PA. Peluang kejadian A. PA komplement berarti 1 dikurang ini 4/7. Sekarang kalau yang menyebutnya di sini 7, maka kita ubah 1 ini jadi berapa? 7/7. Ini oke. Kalau di sini 8, maka 1 ini kita ubah jadi 8/8. Maka 7 kurang 4 di 3. Sampai sini bisa tidak untuk komplement? Bisa. Gampang. Kalau kalian bisa sebenarnya oke. Frekuensi harapan Ibu minta Lia baca, Lia yang di sana. Frekuensi harapan adalah frekuensi harapan atau disamakan isi bawah FA bisa juga disebut sebagai ekspektasi. Oke, lanjut. Rumusnya itu sorry ya, kurang jelas. Anda tidak baca karena tidak jelas ya. Frekuensi harapan itu FHA frekuensi. Jadi frekuensi harapan itu FH kecil ya. FH kecil itu sama dengan N kali PA. Frekuensi harapan kecil. Frekuensi harapan itu dengan N kali PA. Ada di situ N kali PA. Kita lanjut. Jika A adalah kejadian muncul dagu prima ganjil. Coba mata dari 1 itu prima ganjil. Sekarang saya tanya, bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi dirinya sendiri. Ini 2 faktor. Sekarang kalau umpamanya prima ganjil, jadi 2 prima ganjil kedua tidak, tapi 3 dan 5. Kan dari itu cuma 1 sampai 6 toh? Berarti yang prima itu 3 dan 5. Maka ya sekarang tentukan frekuensi harapan munculnya kejadian A. Ketahui dari soal N-nya 24. N yang itu. Ingat rumus frekuensi harapan.
Ini sampai ini ya. NS-nya 120 maka dikarenakan kita bagi 5 jadinya 7/34. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk nomor 2 boleh? Oke, nomor 4-nya. Untuk nomor 2 untuk kelompok 2. Nomor 4-nya. Cuma bedanya bukan kartu pin, langsung kartu pin. Bukan dan kartu pin. Itu saja ada 2. Jadi kalau 2 orang bisa kerjakan untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Nomor 1 siapa? Peluang kejadian komplementer. Peluang kejadian komplementer. PAC. Perhatikan NA-nya 4 dan S-nya 5. 4/52, 1/13. Karena dia bilang yang bukan kartu pin, berarti PA komplement. Maka 1/13. 1/13. Saat ini kita buat 13/13. 1/13. 12. Kalau untuk masalah kedua kita sampai di 1/13 saja. Karena yang ditanya adalah peluang terambilnya kartu pin. Sudah? Ini saya untuk pembelajaran ini sudah paham anak-anak? Ibu kasih motivasinya 1 untuk pembelajaran kalian di rumah. Ya, jangan pernah putus harapan untuk memperbaiki masa depan. Keep strong, selalu kuat. Oke? Pertemuan kita hari ini sampai ini. Habis itu minggu depan itu kita belajar tentang statistik. Belajar minggu depan itu kita tentang statistik. Mungkin untuk mengutus median dan min. Itu saja yang untuk data tunggal. Habis itu kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Habis itu kita berdiri untuk tutup dengan doa. Dan pimpin doa. Silakan. Dan Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu, karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga saat ini. Sekarang kami telah melakukan pembelajaran kami secara baik dan benar. Kami mohon putuslah Roh Kudus atas kami, agar yang diberikan oleh Ibu tadi bisa berguna bagi masyarakat kami. Mengenai Tuhan dan